Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufaqihu fid-din. Faqala man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, tanggal 14 Februari semakin dekat. Mungkin masih ada yang butuh banyak pertimbangan. Kepada siapa nih saya harus memberikan keberpihakan. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan bahas pemimpin itu sebenarnya tugas dan perannya apa kalau dalam dinul Islam. Saya garis bawahi dalam dinul Islam. Nah, sehingga nanti kita berharap bahwa ini bisa menjadi sebuah wacana pembanding ya, antara konsep kepemimpinan hari ini dengan kepemimpinan dalam Islam. Dari sisi peran dan tugasnya nanti seperti apa. Termasuk juga kalau dalam Islam sebenarnya cara pengangkatan pemimpin itu kayak apa. Ya setidaknya nanti bisa menjadi seperti garis patokan. Gitu kan. Seorang muslim itu mestinya mengambil sikap atau pilihan seperti apa. Nah, nanti saya juga akan coba tunjukkan secara historisnya dalam perjalanan kepemimpinan yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Ini sebagai sebuah wacana pembanding saja. Baik, inilah kaum muslimin rahimakumullah yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur sudah memasuki pertengahan dari bulan Rajab, sehingga kemudian semoga amal-amal soleh yang sudah kita lakukan separuh perjalanan di bulan Rajab ini Allah terima, sehingga kita kemudian sudah mendapatkan lipatan pahala, sehingga insya Allah nih sisa separuh bulan yang lain yang selanjutnya semoga kita masih diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kemudian kita betul-betul mendapatkan pahala berlimpah di bulan Rajab. Baik, selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Sebelum kita bahas tentang tugas dan peran pemimpin dalam Islam, maka kami sampaikan dulu nih bahwasanya Nabi itu ternyata sudah mengabarkan model-model kepemimpinan yang akan dilalui oleh umat Islam. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad Al-Bazar dengan perawi, artinya orang-orang yang menyampaikan hadis ini orang-orang yang terpercaya, mereka adalah orang yang siqah. Jadi satu saat Nabi itu bersabda gini, yang mengabarkan tentang model-model atau bentuk-bentuk kepemimpinan dalam Islam yang akan dilalui oleh umat Islam. Takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takuna. Kalian akan berada pada zaman kenabian dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Suma yarfa'uha, masa ini juga akan berakhir
idza syaa ayarfa'aha, ketika Allah sudah menghendaki berakhir. Jadi periode pertama umat Islam dipimpin oleh Nabi. Makanya zaman ini disebut sebagai fase nubuwah, fase kenabian. Setelah masa kenabian ini selesai, beliau kemudian bersabda nih, summa takunu khilafatun ala minhaji nubuwah. Kemudian kalian akan berada pada masa kekhalifahan yang dipimpin dengan jalan kenabian, dengan cara-cara kenabian. Artinya konsep kepemimpinannya sama dengan konsep kepemimpinan Nabi. Ya, fatakunu masyaallahu an takuna, dan ini pun akan berada dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah. Sumayarfa'uha, nanti ini zaman ini juga akan berakhir idza sya'allahu ayarfa'aha. Jika memang Allah sudah menghendaki periode ini berakhir. Beliau bersabda lagi, setelah masa khilafah ala minhajin nubuwah ini selesai, summa takunu mulkan adon. Kemudian kalian akan berada pada masa raja-raja yang menggigit adon, mulkan adon. Ya. Ada istilah kan aldu alaika binawajid, itu aldu, menggigit, digigit pakai gigi geraham, mulkan adon. Nanti seperti apa nanti kita coba. Wa yakunu masyaallahu ayyakuna, dan ini akan sampai kepada batas waktu yang mana Allah menghendakinya, sumayarfa'uha. Zaman ini pun akan berakhir. Idza syaa ayarfa'aha. Jika Allah sudah menghendakinya berakhir. Ini sudah ada 3 masa nih. Kenabian, kekhalifahan yang dipimpin dengan cara kenabian, kemudian ada zaman mulkan. Setelah itu beliau bersabda lagi, summa takunu mulkan jabriyatan. Kemudian kalian akan sampai kepada zaman mulkan jabriyatan. Pemimpin-pemimpin sekuler. Ya. Wa takunu masyaallahu an takuna, dan masa ini akan sampai kepada batas waktu yang dikehendaki oleh Allah, sumayarfa'uha, sampai nanti akhirnya akan berakhir idza syaa ayarfa'aha, jika Allah itu sudah menghendakinya. Dan ternyata kemudian beliau bersabda lagi, kalau masa ini selesai, sumatakunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian kalian akan kembali kepada masa kekhalifahan yang dipimpin dengan cara-cara kenabian. Tapi setelah beliau bersabda seperti ini, sumasakata, beliau kemudian diem. Artinya ya sudah, inilah 5 fase yang akan, fase kepemimpinan yang akan dilalui oleh umat Islam sampai hari kiamat. Jadi ada 5 fase. 1 masa kenabian, 2 masa kekhalifahan ala minhaji nubuwah, ini AMN maksudnya ala minhaji nubuwah. Kemudian ada masa mulkan adhan, kemudian ada masa mulkan jabriyatan, dan kemudian yang kelima ini. Masya Allah, menarik ya. Karena apa yang akan dilalui oleh umat Islam itu 1400 tahun yang lalu ternyata sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Yuk sekarang kita coba tengok nih masing-masing masa ini. Nah, di masa kenabian ini, jadi umat Islam umat Islam dipimpin oleh seorang nabi. Dan jangka waktunya kapan? Ya berarti ini antara tahun 611 saat Nabi SAW itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, ya. Dan kemudian berakhir masa kenabian ini di tahun 634 Masehi saat wafatnya Nabi SAW. Jadi masa kenabian ini dinikmati oleh umat Islam itu sekitar 23 tahun. Berawal dari dakwah di Mekah yang penuh dengan tantangan, sampai akhirnya kemudian beliau mendapatkan tempat hijrah di Madinah, sampai kemudian muncullah daulah Islam Madinah pada waktu itu, sehingga kemudian segala aspek kehidupan itu diatur dengan wahyu. Segala aspek kehidupan diatur dengan wahyu. Ada problem ekonomi ini atau urusan ekonomi, turunlah wahyu. Ada problem urusan pidana, ada wahyu. Ada problem urusan perzinaan, turunlah wahyu, dan seterusnya. Di zaman ini umat Islam mendapatkan keberkahan yang sangat, tidak ada perpecahan. Karena ketika ada perpecahan ya sudah diselesaikan langsung oleh Nabi SAW. Inilah masa paling ideal, kepemimpinan paling ideal di dalam Islam ya ini, Pak. Sekalipun tidak membangun jalan tol, sekalipun mungkin tidak ada konsesi lahan sehingga kemudian dijadikan mungkin food estate dan seterusnya, tapi inilah kepemimpinan paling ideal dalam Islam ya ini, masa kenabian. Nah, masa ini berakhir. Sudah berakhir? Sudah berakhir? Sudah.
dengan wafatnya Nabi. Maka setelah itu kemudian umat Islam berada kepada masa kekhalifahan ala minhaji nubuwah. Zamannya siapa? Zamannya siapa? Ya, 5 khalifah. Kok 5? Nanti ya, oke. 1 dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. 2, Umar bin Khattab. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini kan 4. Dan terusnya siapa? Hasan. Ternyata Hasan pernah jadi khalifah 6 bulan. Memang di sini juga ada konflik-konflik ya di zaman kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tapi umat Islam masih sepakat bahwa kepemimpinan diatur sebagaimana Nabi mengatur urusan dunia, urusan kenegaraan dan seterusnya diatur dengan Kitabullah dan As-Sunnah. Suksesi kepemimpinan yang menjadi kekhasan, gitu kan? Bagaimana pergantian kepemimpinan di masa ini? Bukan monarki, tidak seperti kerajaan. Ini yang khasnya nanti kepemimpinan Islam sebenarnya ada di sini. Nabi SAW itu ternyata yang menggantikan bukan keturunan beliau, bukan mantu beliau Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian ya para sahabat pada waktu itu sepakat yang dipilih adalah Abu Bakar. Abu Bakar, sebelum sedonya sudah menunjuk. Nanti pengganti setelahku Umar. Ini adalah wasiat saat masih hidupnya Abu Bakar sudah berwasiat. Nanti penggantinya adalah Umar. Bukan anaknya Abu Bakar. Bukan. Setelah Umar itu kemudian sedo, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi. Beliau tidak menunjuk, tetapi beliau itu menunjuk kolektif. Ada 6 sahabat yang kemudian ditunjuk pada waktu itu, ya. Di sana ada Utsman, ada Ali, kemudian ada Talhah, kemudian juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk Zubair, Abdurrahman bin Auf. Nanti silahkan dari nama-nama itu mereka kemudian bermusyawarah, kemudian siapa yang dipilih? Dipilihlah siapa? Utsman. Utsman kemudian terbunuh lagi dan pada waktu itu kemudian langsung Ali bin Abi Thalib mengumumkan dirinya adalah sebagai penggantinya. Di masa inilah kemudian terjadi banyak konflik sehingga akhirnya kemudian terjadi 2 peperangan saudara ya. Satu ada perang Jamal, kubunya Ibunda Aisyah berhadapan dengan kubunya Ali. Kemudian 6 bulan setelah itu selesai kasus ini terjadi perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib dan jumlah korbannya luar biasa banyak. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib sedo digantikan oleh putranya Hasan. Cuma karena stabilitas politik pada waktu itu tidak bagus, masih tadi ya bahwa Muawiyah itu juga kekeh karena beliau memiliki kekuatan dan wilayah dan seterusnya, sampai akhirnya dengan legowo, makanya dengan legowo Hasan itu kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Dia sudah konflik selesai. Maka Nabi pernah mengabarkan bahwa cucuku ini yaitu Hasan dia akan menjadi sosok pemersatu umat. Ya itulah persis 30 tahun antara tahun 634 sampai tahun 664 masa Khulafaur Rasyidin, khilafah ala minhaji nubuwah. Masa ini berakhir tahun 664. Setelah itu umat Islam berarti sejak kepemimpinan siapa? Muawiyah. Disebut sebagai mulkan adon. Bentuknya masih kekhalifahan. Hukum yang dipakai masih berdasarkan Kitabullah dan As-Sunnah. Cuma yang mungkin sedikit beda adalah suksesi kepemimpinan tidak lagi seperti kekhalifahan, tetapi seperti kerajaan. Muawiyah sedo, yang menggantikan adalah putranya Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah meninggal, digantikan oleh putranya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Terus seperti itu. Dalam kurun waktu hampir 150 atau 200 tahun, inilah yang disebut dengan Daulah Bani Umayyah. Sampai terjadi kemudian perang saudara lagi nih. Sehingga kemudian Bani Umayyah ini ditaklukkan oleh Bani Abbasyah. Dan kemudian Bani Abbasyah itu kemudian bisa berkuasa dalam kurun waktu hampir 500 tahun. 500 tahun. Sampai setelah itu terjadilah perang saudara lagi. Sampai kemudian Sultan Salim II, Sultan Salim I, ini pendiri kekhalifahan Utsmani Turki, mengalahkan Daulah Bani Abbasyah. Mulailah kemudian ada Daulah Utsmani Turki. Dan itu kemudian berlangsung sampai tahun 1924.
Berarti antara tahun 664 sampai 1924. Masya Allah, 1300 tahun. Umat Islam pengalaman banget. Memimpin, dan seterusnya. Nah, setelah tahun 1924, umat Islam terpecah belah dalam nasionalisme kebangsaan, sehingga sudah tidak ada lagi kekhalifahan. Karena tahun 1924 terakhir kekhalifahan Utsmani Turki dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, sehingga kemudian Turki berubah menjadi negara republik. Bekas kekuasaan Turki Utsmani kemudian berpecah-pecah. Ada kerajaan Arab Saudi, negara atau kerajaan sendiri, Yaman sendiri, Oman sendiri, Bahrain sendiri, kemudian nantinya ada Uni Emirat Arab, Syam, wilayah Syam yang dulunya itu adalah satu berubah, kemudian ada Palestina, ada Yordania, ada Libanon, ada Suriah, kemudian Iran sendiri, Irak sendiri, bahkan kemudian Turkmenistan, negara stan-stan, Afghanistan dan seterusnya terpisah sendiri, termasuk Mesir dan seterusnya. Nah, zaman ini pun akan berakhir, Pak. Berarti Mulkan Adon berakhir berganti dengan zaman Mulkan Jabriyatan tadi. Itu tadi setelah 1924 umat Islam terpecah-pecah. Sampai kapan? Sampai kapan? Belum tahu. Kita berada di dalam ini, kita berada di fase ini. Tapi Nabi sudah mengabarkan, kelak akan kembali kekhalifahan ala minhajin nubuwah. Cuma setelah itu beliau diam. Berarti gimana? Ya sudah selesai. Zaman sudah berakhir, berarti sudah kiamat setelah itu. Inilah periodisasi kepemimpinan di dalam Islam. Kalau boleh saya tunjukkan, zaman kenabian kekuasaannya ini Pak, Masya Allah. Jazirah Arab semuanya sudah berada di bawah kepemimpinan Nabi saat sedonya Nabi. Seluas ini kekuasaannya, yang warna coklat. Zaman Khulafaur Rasyidin, Masya Allah, sudah semakin luas lagi. Sehingga wilayah Syam ini tadi, Palestina, Yordan, Libanon, Suriah, kemudian Irak, Iran, bahkan ini sebagian daripada, atau Afghanistan, sebagian daripada wilayah Pakistan, dan seterusnya, ini sudah berada di bawah kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Termasuk wilayah Mesir, sebagian Libya. Di zaman Mulkan Adon ya tadi, Bani Umayyah dulu nih, kekuasaan bahkan sampai kemudian Maroko, Maghrib dan seterusnya, termasuk juga wilayah India, bahkan kemudian nanti ada wilayah-wilayah sebagian daripada Cina dan Eropa itu sudah di dalam. Nanti Bani Abbasiyah bahkan sampai ke semenanjung Iberia. Ini adalah Spanyol dan juga Portugis. Insya Allah. Nanti di zaman kekhalifahan Utsmani Turki luas lagi nih, karena pusatnya ada di sini di Turki, sehingga nanti sebagian wilayah Eropa termasuk berada di bawah kekuasaan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, kekuasaan, umat Islam itu sebenarnya pernah mendominasi sampai tahun 1920. Artinya dalam rentang sejarah 14 abad, Islam memiliki sejarah kepemimpinan yang gilang gemilang. Dari sini yuk coba kita tengok, dalam masa yang panjang itu sebenarnya pemimpin, tugas dan perannya dalam Islam itu apa sih? Supaya nanti kita hari ini berada di zaman apa? Mulkan Jabriyatan. Mungkin nggak ideal Pak. Tapi setidaknya karena kita ikut menentukan siapa yang nanti jadi pemimpin, mestinya kita itu kemudian milih pemimpin ya yang karakternya begini-begini. Kenapa? Karena tugas perannya adalah seperti ini. Oke, kita bahas ini. Saya mulai dari sini dulu. Wajibkah umat Islam mengangkat pemimpin? Kira-kira gimana? Jadi kita dudukkan ya, kalimat ini beda. Apakah seorang muslim wajib memilih pemimpin? Halo, coba. Ini pertanyaan. Wajibkah umat Islam mengangkat pemimpin? Dengan pertanyaan kedua, apakah seorang muslim wajib memilih pemimpin? Sama nggak? Oke, baik. Berarti paham. Ya sudah. Bisa dipahami ya? Orang mudeng yo takau karo Pak Rahmatullah itu. Karena beliau bisa jawab. Jadi beda, maksudnya beda gitu kan. Umat Islam wajib Pak, mengangkat pemimpin itu wajib. Kenapa? Para ulama berkata begini, setiap ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, misalnya nih, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Bagaimana kita bisa taat kepada ulil amri kalau kita tidak punya ulil amri? Makanya jadi wajib untuk mengangkat pemimpin itu jadi wajib. Setiap ayat yang memerintahkan untuk ditegakkannya aturan Allah. Misalnya nih, surat Al-Maidah kan seperti wahkum bainakum bima anzalallah. Maka hukumilah ya.
tegakkanlah hukum Allah sebagaimana yang telah diturunkan Allah kepada kalian. Maka perintah untuk menegakkan aturan Allah itu juga menjadi dalil bahwa wajib umat Islam itu mengangkat pemimpin. Termasuk hadis-hadis yang memerintahkan kita mengangkat pemimpin dalam safar. Ya, tapi kan pernah gitu. Tidaklah 3 orang melakukan satu perjalanan, maka angkatlah salah satunya itu menjadi amirus safar, menjadi pemimpin. Ini urusan sekedar melakukan perjalanan 3 orang saja, yang mana ini adalah satu kepentingan yang insidental. Setelah itu selesai, itu saja wajib mengangkat pemimpin, apalagi sebuah negara. Umat Islam wajib mengangkat pemimpin, termasuk adanya ijma di kalangan sahabat akan wajibnya mengangkat pemimpin. Jadi para sahabat semuanya itu sepakat, harus ada yang menggantikan Nabi setelah wafatnya Nabi. Bahkan untuk kepentingan yang satu ini, yaitu mengangkat siapa pengganti Nabi setelah beliau itu sedo, pemakaman Nabi itu sampai tertunda. Beliau itu sedo hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, baru dimakamkan itu malam Rebo. Malam Rebo, Pak. Kenapa? Lebih mendahulukan, harus diselesaikan dulu siapa yang jadi pemimpin. Kenapa? Karena ini lebih urgent. Padahal para sahabat tahu betul, menyegerakan pengurusan jenazah itu adalah satu perkara yang sangat diperintahkan di dalam Islam. Tapi faktanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu luar biasa. Kedudukannya sangat penting. Termasuk kenapa terjadi perang Jamal tadi di zaman Ali. Ibunda Aisyah itu berpendapat, jangan dulu mengangkat khalifah sampai kasus pembunuhan Utsman itu terselesaikan. Siapa pembunuhnya, apa motifnya, konspirasi apa yang ada di dalamnya, selesaikan. Baru nanti ngurus pemimpin. Ali enggak. Ali punya ijtihad berbeda. Bahkan umat Islam tidak boleh 1 hari pun sampai tidak memiliki pemimpin. Maka begitu Utsman itu, ya sudah. Ali kemudian menetapkan dirinya itu menjadi pengganti dan seterusnya. Terjadilah perang ijtihad 2 orang yang dua-duanya itu dijamin dengan surga. Kita nggak boleh menyalahkan satunya, kita nggak boleh. Harus dua-duanya baik, istihad benar ya nilainya 2, istihad salah ya nilainya 1. Bahkan korban banyak ini di dalam perang Jamal ini, para ulama juga sepakat. Semuanya itu syahid fisabilillah dari 2 kubu itu tadi. Nah, kita yang datang belakangan, orang usah menilai apa yang terjadi di kalangan sahabat itu, kita tidak perlu. Nah, ini yang kita maksud dari 3 perkara ini, umat Islam itu harus punya pemimpin. Baik di zaman tadi khilafah alamin haji nubuwah, mulkan adun, kayak di zaman mulkan jabriyatan, wajib punya pemimpin. Nah, sekarang mari kita tengok. Sebenarnya apa sih peran pemimpin di dalam Islam? Islam loh ya, ini sudut pandang seorang muslim gitu kan. Bukan dengan pertimbangan pluralitas, kebinekaan dan sebagainya. Bukan, ini sebagai seorang muslim, sudut pandang kita. Saya kutipkan, ini perkataan Imam Al-Mawardi di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah beliau ini. Al-imamatu maudu'atul li khilafatin nubuwati fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Inilah peran pemimpin dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah jabatan maudu'atul li khilafatin nubuwah yang menjadi penerus peranan kenabian. Bisa dipahami? Berarti kan urusan abot banget itu. Jadi pemimpin di dalam Islam itu urusan abot banget. Kenapa? Tugasnya itu meneruskan peran kenabian. Ingat ya, bukan jabatan kenabian, bukan. Peran kenabian. Beda nggak? Jabatan sama peran beda nggak? Kalau jabatan kan ini kan nggak bisa nih. Sudah, kenabian sudah selesai. Nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang Ahmadiyah itu sesat ya dari sisi itu. Karena menurut mereka, jabatan nabi itu harus senantiasa ada. Makanya muncullah siapa? Mirza Ghulam Ahmad, yaitu Nabi. Kenapa nggak boleh? Ada zaman kok kosong dari kenabian itu nggak boleh. Tapi Ahlus Sunnah enggak. Ya sudah, zaman kenabian selesai. Adanya pengganti. Nah, berarti kepemimpinan di dalam Islam itu sebenarnya tugasnya itu meneruskan peranan kenabian dalam hal apa? Hirasatid din, menjaga agama, wasiyasatid dunya bih, dan mengatur dunia dengan agama. Jadi kalau di dalam Islam peran imam, peran amir, peran khalifah, peran pemimpin seperti ini. Bahkan nanti para ulama itu kepemimpinan di level manapun sebenarnya fungsinya ini, penerus peranan kenabian. Jangan dari ketua RT berarti tugasnya apa? Jogo agama nang RT niku dan mengatur dunia dengan agama di RT itu.
Jenengan kok jadi RW juga seperti itu. Menjaga agama di RW jenengan dan kemudian mengatur dunia dengan agama. Nanti sampai level kelurahan, camat, bupati, gubernur, bahkan negara mestinya kayak gitu. Idealnya. Cuma karena sekarang berada di zaman apa? Mulkan jabriyatan. Yo, itu sama sekali tidak dipertimbangkan gitu kan. Tapi kita sebagai seorang muslim, berarti kalau kita itu nanti di zaman seperti ini pun mestinya gitu. Berarti aku nyari sosok pemimpin yang kayak apa ya? Ya yang mestinya bisa lah sedikit meneruskan peran kenabian. Karena nanti banyak kayaknya nggak mungkin nih, sistemnya nggak memungkinkan. Tapi setidaknya mungkin nggak ini sosok ini nanti akan menjaga agama kita. Mungkin nggak sosok ini mengatur dunia setidaknya itu dengan sebagian dari agama kita. Karena secara keseluruhan kayaknya zaman sudah berlalu ini. Kita bukan di zaman mulkan Abdon atau mungkin apalagi tadi khilafah alamin haji nubuwah. Tapi setidaknya uger-ugernya seperti itu. Jadi nggak boleh nih seorang muslim kok milih kok kemudian ya, sosok yang kemudian sama sekali dia itu tidak punya komitmen terhadap agamanya, nggak boleh. Nanti dosa, seorang muslim seperti itu dosa. Bagi provokasi, kayaknya mengarah gitu. Enggak, ini makanya tadi kami sampaikan, ini pandangan Islam. Dan kalau jenengan merasa sebagai seorang muslim, ada uger-ugernya, ada patokannya. Enggak segeleme dewe, Pak. Kemudian kau memilih pemimpin kafir, ora boleh, Pak. Dan dosa itu. Dosa enggak? Silahkan baca surat Al-Maidah ayat 51 dan selanjutnya. Enggak boleh, dosa. Nah, kalau nanti loh iki wong Islam kabeh Pak, telu iki Islam kabeh. Nah, pilihlah di antara yang paling komitmen dengan Islam itu yang mana. Ya terserah gini, nomornya lah itu urusannya jenengan gitu kan, urusan nomor urusan jenengan gitu kan. Di Japri kan seperti itu. Nah, dari sini kalau diperitili, yuk coba sekarang. Lalu kalau tadi peran, sekarang tujuan diangkatnya pemimpin di dalam Islam itu apa? Sebenarnya ini, Pak. Koyok orang nyambung, tapi inilah para ulama berpendapat tujuan diangkatnya pemimpin itu adalah terwujudnya surat Ad-Dzariyat 5. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Lah kok kemudian diturunkan nabi? Tujuannya apa? Menjelaskan bagaimana sih caranya beribadah kepada Allah. Apa yang diridhoi Allah. Apa yang dimurkai Allah. Mana syiratal mustaqim. Dan nanti pemimpin selanjutnya setelah kenabian itu tidak ada. Ya tugasnya sama. Supaya manusia itu betul-betul mengabdi kepada Allah.